Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Asi. Selamat siang Bu Asi. Baik sekali hari ini. Kabar baik selalu. Semangat. Alhamdulillah semangat semua ini. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir in time di kegiatan Fintech yang ketiga, pertemuan terakhir dalam tatap maya. Tapi kita akan terus berjumpa Bapak Ibu dalam pertemuan melalui grup nih Bapak Ibu, melalui grup WA dan juga nanti lewat Google Classroom. Dan semoga setelah pertemuan ini ada pertemuan tatap muka nih Bapak Ibu bersama Bapak Ibu hebat. Oke, alhamdulillah di hari yang ketiga ini kita bisa berjumpa lagi di kegiatan Fintech yang diselenggarakan oleh PPTIK. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga nanti akan ada karya dari Bapak Ibu semua yang masuk di kelas B dari SMA. Jadi nanti diharapkan dari PPTIK semua peserta menghasilkan karya. Karyanya pasti semuanya punya keunikan masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau misalnya rekannya mempunyai karya khasnya seperti ini, Bapak Ibu boleh mempunyai khas lainnya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, kita berdoa dulu agar nanti kegiatannya lancar sampai sore, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi bersama Pak Susilo. Halo Pak Susilo. Selamat siang Bu, Bapak Ibu. Monggo. Makin semangat ini Pak Susilo, mau lebaran. Lebaran. Iya, lebaran plus fintech. Iya, fintechnya rasa Ramadan dan berbau lebaran ini. Nah, ya, Pak Susilo bagaimana, sudah siap? Iya, siap. Oke, silakan Pak Susilo. Nanti kita kurang lebih sampai 14.30 nih. Berarti Pak Sus seperti kemarin. Oke. Ya, monggo Pak Susilo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hebat semua, masih semangat ya. Meski jam-jam sekarang ini sedang waktunya kritis ini kalau saya ini. Baik, kita melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, yaitu tentang pembuatan video pembelajaran, di mana nanti kita akan belajar ya, bersama-sama menggunakan aplikasi KineMaster begitu. Meskipun informasi kemarin bahwa video pembelajaran Bapak Ibu nanti boleh menggunakan aplikasi apapun, itu yang penting jadi begitu. Ada produknya yang tadi juga sudah disampaikan, mungkin juga punya ciri khas masing-masing, punya keunikan masing-masing, dan tentunya nanti hasilnya bagus-bagus begitu. Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah terbiasa ya membuat video pembelajaran. Ya meskipun ada beberapa mungkin, namun saya yakin di antara Bapak Ibu juga banyak yang hebat-hebat begitu, mungkin karyanya juga bagus-bagus begitu. Adapun mungkin terkait dengan aplikasi yang kita pakai, ini tentunya juga sudah banyak tutorial nih, termasuk Bu Asih ini juga sudah membuat tutorialnya, monggo nanti bisa dicari di YouTube-nya begitu. Nah, di sana ada tutorialnya begitu. Atau mungkin bisa saya tunjukkan sedikit hasil karya Bu Asih mungkin ya. Bentar, mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan saya temukan. Nah, ini ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asih Prihatin. Kali ini saya akan share tutorial editing video menggunakan KineMaster.
KineMaster ini hanya salah satu contoh aplikasi editing video menggunakan smartphone. Oke, langsung saja tutorialnya untuk teknik-teknik dasar editing video menggunakan KineMaster. Yang pertama, setelah kita download aplikasinya, kita klik buka, dan kita pilih Captive Project atau tanda plus. Selanjutnya pilih asisten master panel media video yang kita ada suara. Kita bisa merekam atau merecord musik. Ini muncul ada klik atau gambar gunting atau kartu. Kita klik, mantap, kembali. Kemudian ada putar atau pencerminan. Nah, maka efeknya seperti ada di layar. Kemudian pilihan yang menggunakan. Tinggal kita mulai dengan. Oke, itu untuk gambaran saja. Saya kira tadi sudah tingkatnya sudah tingkat dewa gitu deh. Untuk editing dengan berbagai macam seperti itu. Nah, namun di sini nanti kita akan mencoba dasarnya saja dulu. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri, bisa mengembangkan sendiri begitu dengan mungkin sering menggunakan sehingga akan terbiasa dan bisa menghasilkan karya atau video yang lebih bagus. Jadi mungkin nanti kita akan mencoba teknik dasarnya saja, mungkin yang masih sederhana saja begitu. Baik, mohon izin untuk share screen kembali. Oke, sudah terlihat nggih? Sampun, Pak. Oke, baik, Bapak Ibu, saya lagi pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk sedikit mengulik gitu, tentang editing video dengan menggunakan KineMaster yang saya yakin di antara Bapak Ibu juga sudah menguasai gitu. Bukan untuk menggurui, namun kita di sini juga belajar bersama-sama. Saya juga masih banyak belajar untuk editing, sehingga mungkin masih banyak yang belum saya kuasai juga terkait dengan aplikasi KineMaster begitu. Nah, namun harapannya ya dengan kita sering banyak belajar, sering banyak menggunakan, nanti kita bisa terbiasa begitu. Baik, sebelum nanti kita atau saya praktikkan, mungkin saya mulai dulu dengan beberapa hal terkait dengan KineMaster begitu. Ya, apa itu KineMaster? Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham ya. Aplikasi editor video yang dibuat oleh Next Streaming. Nah, rata-rata ini orang menggunakannya untuk mengedit video dan menguploadnya ke YouTube gitu, karena memang mungkin yang sangat mungkin memiliki dengan smartphone kita memiliki kelebihan, artinya kita bisa dimanapun kapanpun begitu melakukan editing begitu. Nah, memiliki tampilan yang mudah dipakai dan memiliki fitur yang menyerupai editor pada komputer, saya kira begitu. Dan sehingga mungkin untuk anak-anak muda ini banyak menyukai ya. Daripada dengan komputer mungkin lebih asik dengan menggunakan gadgetnya, HP-nya, mungkin ibu mungkin sambil masak itu nanti utak-utik itu sampai gosong malah ya. Kemudian Bapak Ibu kemarin juga sudah mendownload mungkin ya. Kalau misalnya belum, monggo nanti di Classroom sepertinya sudah ada, nanti tinggal digunakan saja begitu. Atau di-download digunakan. Monggo nanti bisa download ya, mungkin dengan yang ada begitu bisa dipakai begitu. Sudah download semua nggih? Atau ada yang belum? Sudah, Bapak. Sudah nggih. Mungkin nanti yang belum segera, karena Bapak Ibu segera membuat mungkin sehingga nanti bisa selesai tepat waktu, meskipun ya nanti mungkin ketika Lebaran ya sementara mungkin untuk rehat dulu, tapi rehat sambil mikir gitu, waduh ini belum selesai. Baik, untuk membuka aplikasi saya kira sudah bisa Bapak Ibu kalau sudah terinstall mungkin nanti akan ada di tampilan layar HP Bapak Ibu, jadi tinggal diklik saja.
maaf mungkin saya menggunakan yang ini ya. Nah, nanti akan muncul tampilan semacam ini, kemudian Bapak Ibu tinggal klik tanda plus yang ada di sini, sehingga nanti akan muncul pilihan rasio yang Bapak Ibu gunakan. Nah, karena ini untuk YouTube, nah, mungkin monggo nanti bisa memilih rasio yang 16:9 ini, sehingga nanti hasilnya akan lebih enak untuk dilihat. Nah, kalau sudah kita pilih, mungkin akan muncul halaman muka ini, di mana di dalam halaman ini ada layar utama, kemudian di sini juga ada tombol-tombol pilihan nanti yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kepentingan editing video. Nah, tombol-tombol itu ini sebagai gambaran saja, ada tombol media, ada tombol lapisan, ada tombol recording, ada tombol audio, mungkin nanti yang bisa dicoba-coba nih, dieksplor begitu. Nah, di mana tombol media ini bisa kita fungsikan untuk memasukkan background atau mungkin video, atau memulai slide baru atau mungkin yang lainnya. Jadi background atau mungkin video juga itu pada intinya. Kemudian tombol lapisan bisa digunakan untuk memasukkan gambar atau mungkin video, mungkin juga teks, animasi yang lain yang Bapak Ibu butuhkan begitu. Kemudian ada tombol recording ini untuk merekam suara ya. Jadi Bapak Ibu nanti suaranya juga bisa direkam, bisa kita masukkan di dalam video Bapak Ibu. Kemudian yang maaf ini yang keempat, ini malah dua masih. Ada tombol audio, ini memasukkan musik. Nah, masukkan musik yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini juga perlu hati-hati untuk musik yang kita gunakan. Kemarin saya sudah menyampaikan ya, usahakan menggunakan musik instrumen yang tidak terkena copyright gitu ya. Ini. Kemudian di bagian bawah nanti ada termasuk ada pengaturan durasi untuk waktu tampilannya, atau bisa kita katakan sebagai lembar kerjanya begitu. Ini di bagian bawah. Kalau Bapak Ibu sudah mencoba membuka, mungkin akan perso begitu, seperti apa tampilan yang sebenarnya kalau di smartphone. Nah, ada fiturnya mungkin tadi sudah ada fitur antar muka. Ini simpel digunakan untuk pengguna-pengguna yang mungkin baru ya, seperti saya juga begitu. Sehingga mungkin tidak akan membingungkan, mudah dimengerti. Dan tentunya tidak ribet gitu, tidak ribet ya. Kemudian ada font. Nah, ini tentunya nanti di video Bapak Ibu ketika menjelaskan materi juga akan memasukkan font ya, ada memasukkan tulisan, memasukkan kata, memasukkan kalimat begitu. Nah, sehingga di sini mungkin nanti ada banyak pilihan font huruf yang bisa Bapak Ibu pakai untuk video pembelajaran. Monggo nanti bisa dieksplor apa yang cocok atau yang Bapak Ibu serap mungkin gitu dengan penggunaan fontnya. Namun ya usahakan menggunakan font-font yang mudah dibaca gitu, jangan yang terlalu mungkin menyulitkan ketika siswa mungkin membaca gitu. Kemudian ada media. Nah, di sini tentunya berbagai media, ini hampir semua ya, semua video gambar yang dihasilkan oleh smartphone dapat disupport gitu ya. Termasuk mungkin menginputnya juga tidak sulit mungkin begitu. Lanjut Bapak Ibu, musik ya tadi sudah ya. Mendukung untuk penambahan audio atau latar atau video latar, audio latar atau background begitu. Nah, ini monggo nanti seperti tadi sudah saya sampaikan, artinya Bapak Ibu bisa memilih atau menggunakan sound yang dengan ketentuan tadi, artinya tidak terkena copyright, atau mungkin kalau di KineMaster bahkan sudah disediakan begitu, sudah disediakan, asalkan menggunakan KineMaster yang mohon maaf dalam tanda kutip tertentu begitu. Mungkin yang kita Bapak Ibu punya yang free gitu nggih. Baik, kemudian tools. Nah, tadi banyak tool, tadi ada media dan lain-lain tadi. Jadi memudahkan editing menjadi
simple begitu ini dengan tool-tool yang ada begitu. Dan yang menjadi perhatian kembali di sini ada teknik green screen nih Bapak Ibu. Nah, apa itu teknik green screen? Nah, nanti Bapak Ibu akan menghilangkan latar mungkin hasil syuting Bapak Ibu begitu. Atau kalau dalam KineMaster di sini ada fitur chroma key gitu. Jadi fitur yang ada pada aplikasi KineMaster yang memungkinkan editor untuk menghilangkan warna tertentu. Nah, kalau kemarin saya mengatakan atau menganjurkan untuk menggunakan warna yang hijau begitu, dengan harapan mungkin tidak banyak orang yang menggunakan baju warnanya hijau gitu ya. Ya, kalau ada mungkin sebenarnya tidak banyak, atau ketika nanti Bapak Ibu melakukan syuting pengambilan gambar kalau memang menggunakan baju yang berwarna hijau ya hati-hati kalau layarnya atau mungkin background untuk shootingnya berwarna hijau, nanti Bapak Ibu bisa hilang, tinggal kelihatan muka saja gitu ya. Atau malah gigi. Kemudian fitur chroma key ini bisa menghilangkan semua warna sebenarnya gitu ya. Nah, oleh karena itu juga ini terkait dengan masalah pencahayaan, barangkali ini juga sangat menentukan ketika Bapak Ibu menggunakan fitur ini begitu. Di sini ada warna hijau terang, mungkin yang sering dipakai memang itu gitu ya. Sehingga dengan teknik green screen mungkin ini menjadi warna yang ideal untuk melakukan teknik editing ini. Jadi monggo nanti Bapak Ibu juga mencoba-coba lah, misalnya saya tak coba dengan warna lain, monggo begitu. Mungkin biru masih bisa begitu ya, tapi kalau warna biru ya jangan pakai baju yang warnanya biru. Jadi monggo lah jangan menggunakan warna-warna yang kontras dengan background yang dipakai. Oke, selanjutnya ada media, media. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk di halaman utama ini, baru akan memulai bekerja. Nah, monggo nanti yang pertama ini adalah klik media, gitu. Klik media atau mungkin sebentar. Saya gunakan ini saja. Bentar. Oke, saya gunakan ini saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa klik tombol atau mungkin ikon KineMaster yang ada di yang dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian tadi ada pilih tanda plus untuk memulai. Bapak Ibu bisa memilih aspek rasionya. Nah, tadi muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk memulai ini Bapak Ibu bisa klik media. Nah, di situ akan muncul berbagai media begitu yang bisa digunakan. Nah, di media ini Bapak Ibu bisa menggunakan background. Kita mungkin bisa, kalau saya biasanya saya klik di ini latar ya. Latar. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung memasukkan background atau videonya monggo. Kalau saya biasanya saya gunakan latar warna dulu karena mungkin melihat di storyline itu kita sudah tahu berapa sih durasi video kita begitu ya, berapa menit. Nah, biasanya saya menggunakan warna hitam gitu. Monggo Bapak Ibu nanti bisa menggunakan warna yang lain atau mungkin langsung menggunakan backgroundnya monggo begitu. Biasanya kalau saya ini yang saya lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba yang lain begitu. Mungkin dengan langsung backgroundnya boleh atau mungkin langsung videonya monggo begitu. Yang penting nanti memudahkan Bapak Ibu ketika edit begitu. Nah, di sini ini yang dasar yang sering saya pakai. Jadi kita klik saja sampai ini ya, kan hitam. Kita klik saja di sini. Nah, warna kuning itu di warna kuning yang tebal kita pencet pakai jempol aja karena ini mainnya jempol ya. Tidak bisa dengan jari manis ini. Susah mainnya dengan jempol. Nah, kita klik tahan, kita tarik. Nah, ini nanti sampai berapa durasi video yang akan kita buat. Ini kalau saya biasanya begitu. Mungkin nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa menggunakan langsung mungkin background monggo boleh.
Nah, misalnya saya ambil di 20 detik misalnya ya, 20 detik. Kalau nanti ya mungkin nanti menit mungkin. Kalau sudah biasanya di sini centang ini selalu digunakan, tanda centangnya ini selalu digunakan gitu ya. Tanda centang. Kita kembali ke sini. Nah, di situ ada menu-menu tadi, ada menu media tadi sudah, sehingga akan muncul media-medianya di mana nanti Bapak Ibu menyimpan. Makanya tadi saya katakan aset-aset yang ada monggo silakan bisa dikumpulkan, kemudian bisa disimpan di smartphone-nya supaya nanti memudahkan ketika edit. Kemudian di sini ada lapisan. Nah, ini lapisan ini juga ada media, dan nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk memasukkan media-media yang ada, dan mungkin juga ada hamparan, ada teks, ada efek, dan ada tulisan tangan. Mungkin nanti bisa dipakai begitu. Bisa dipakai. Baik, ini sebenarnya untuk yang dasarnya. Kita coba saja, kita sudah membuat, kalau saya ini sudah membuat background terkait dengan berapa durasi video yang akan saya buat begitu. Jadi kalau saya biasanya begitu, sekali lagi, jadi ini untuk memudahkan saya agar mungkin yang sudah saya rencanakan itu ya sesuai begitu, tidak melampaui waktu yang sudah saya siapkan. Baik, kita coba dengan lapisan. Misalnya kita akan memasukkan medianya. Sebentar. Nah, kemarin diharapkan memakai ini deh, apa? Nah. Jateng pintar. Nah, sudah kita pilih, kita klik saja. Nah, di sini kita klik di gambar ini, kita klik, kita bisa menarik sampai mungkin sebatas lembar kerja ini. Kalau sudah kita klik centang begitu. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa melihat ini di tombol ini, play ini. Sudah. Atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung memasukkan semua video yang memang sudah disiapkan. Ini saya mencoba satu-satu saja supaya mungkin nanti apa yang urutan apa saja yang harus Bapak Ibu masukkan gitu ya. Ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan videonya atau mungkin gambar juga boleh. Saya coba dengan memasukkan video yang ada, coba nanti seperti apa. Saya mana ini? Oh, ini misalnya, ini saja. Nah, itu tampilannya seperti itu. Tentangnya, gitu. Ini video yang saya buat, yang mungkin juga sudah saya edit begitu, beberapa waktu yang lalu begitu ketika pandemi begitu. Karena mungkin ini saya mengambilnya terlalu jauh, mungkin saya akan mencoba untuk memotong dengan ini, dipangkas ini. Atau mungkin saya lihat dulu sampai di mana. Nah, itu Melayu. Karena saya syutingnya sendiri. Saya syutingnya sendiri. Nah, tidak ada orang, pandemi, enggak sendiri begitu. Nah, untuk memotong ini sedikit saja, untuk memotong Bapak Ibu bisa menggunakan ini gambar apa? Gunting. Kita klik saja, yang mau dipangkas mana, sebelah kanan atau sebelah kiri, atau mungkin dibagi, karena nanti tidak semuanya akan kita hilangkan. Saya ambil dulu yang pangkas kiri. Nah, ini sudah, yang di kiri sudah hilang. Ini langsung saja kita kembali lagi, kita klik tanda kuning, kita pencet saja pakai sampai terasa gret gitu jempolnya. Nah, kemudian kita geser, kita sesuaikan, kita pas-paskan gitu. Nah, kalau misalnya tadi dengan misalnya sampai di sini saja, karena video saya sampai di sini, saya potong lagi saja. Misalnya kalau mau dipotong, sampai di sini, kita centang lagi. Nah, kemudian karena ini masih terlalu jauh, Bapak Ibu bisa memangkas. Bentar, nah untuk memangkas, sekali lagi ini kita klik videonya, kemudian kita
cari di sini di tombol-tombol ini, di menu-menu ini kita klik yang ini pangkas. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, kita bisa mengambil saja, kita kecilkan saja. Ini kalau mungkin pengambilan gambarnya terlalu jauh begitu. Kalau sudah kita centang kembali, nah kok tidak penuh, nah mungkin kita penuhi. Oke. Atau mungkin sebelum videonya kita sematkan di sini, Bapak Ibu juga bisa memberikan background. Nah, saya mau memberikan background, gitu misalnya, supaya mungkin lebih menarik begitu ya. Carikan dulu backgroundnya di mana ya? Oh, mungkin ini saja lah. Nah, ini saja. Nah, kita samakan, sesuaikan. Mungkin sama dengan videonya di sini. Kemudian ini karena video kita tertutup, maka ini kita klik saja video kita klik. Kemudian jangan lupa di sini ada titik 3 nih, titik 3 ini. Nah, ini sini titik 3 ini kita klik. Maaf, sebentar ini tertutup. Titik 3 ini kita klik. Nah, kita mau pindah ke depan karena tadi ketutup gambar saya atau mungkin video saya ketutup, pindah ke depan. Nah, akhirnya sudah muncul, hanya backgroundnya terlihat. Nah, disinilah nanti fungsi kita centang lagi. Fungsi dari chroma key begitu, karena atau mungkin green screen-nya gitu ya. Kita misalnya bisa untuk menghilangkan warna hijau ini supaya kita terlihat begitu ya, atau mungkin supaya background-nya tidak tertutup. Bapak Ibu bisa klik videonya gitu ya. Kemudian nah, ini kunci chroma. Ini bisa terlihat ya. Kunci chroma. Kita aktifkan ini masih putih ini. Nah, ini masih putih. Yang ini nah ini. Ini kita geser. Nah, ini kita geser. Ini berarti sudah aktif. Nah, tinggal nanti ini kita bisa atur, kok kurang jelas ini di sini sebentar, ini ada yang masuk. Nah, ini bisa digeser-geser, diatur, ini digeser-geser, diatur. Mungkin supaya lebih bagus hasilnya. Tapi juga ini termasuk juga mungkin karena pencahayaan. Begitu. Kalau sudah, kita centang. Berarti ini kita sudah naratornya atau mungkin narasumbernya sudah terlihat, ini presenternya sudah terlihat, dan di belakang ada backgroundnya begitu, di belakang ada latarnya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada yang mungkin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Monggo. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya dipersilahkan sebelum dilanjutkan oleh Pak Susilo. Monggo Bapak Ibu, mungkin tadi sambil klik ya. Mungkin jika ada kesulitan. Iya. Jika ada kesulitan silakan boleh raise hand atau menggunakan chat. Oke, di chat belum ada. Belum ada, nggih. Ya, mungkin sudah terbiasa sehingga sekali lagi ini saya hanya menggunakan dasarnya saja, artinya nanti Bapak Ibu monggo bisa mengeksplor sendiri, bisa ngulik gitu ya, utak-utik, dan nanti akan ya menemukan ramuan-ramuan yang mungkin lebih bagus lagi begitu. Kalau ini ramuannya ramuan standar, ramuan standar artinya ya yang penting nanti video Bapak Ibu selesai jadi begitu. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya?
Oke, sepertinya belum ini. Belum, oke. Iya. Karena mungkin sambil, mungkin nanti bisa sambil mencoba begitu, artinya sambil dicoba nih Bapak Ibu. Dipegang ini, kemudian dibuka, tapi dipersiapkan asetnya dulu. Kalau asetnya belum ada, mungkin bisa menggunakan yang ada, begitu dengan gambar tidak apa-apa, begitu. Kalau asetnya dari Pak Susilo ada tidak? Mungkin mau buat latihan peserta. Kalau asetnya saya untuk videonya belum ada, backgroundnya juga belum ada, Bu. Yang dipakai ini tidak di-share, Pak? Tidak di-share, ini saya simpan di sini di HP saya gitu. Oh iya. Okay. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan foto dulu atau video yang ada di dulu ya. Dulu, di HP-nya dulu. Iya. Yang ada dulu, saya yakin di HP Bapak Ibu juga ada gambar-gambar yang bisa untuk background dan lain-lain. Iya. Yang bumpernya mungkin sudah di Classroom bisa di-download begitu sehingga bisa digunakan. Iya. Oke. Ya, sepertinya belum ada yang bertanya nih Pak Sus. Monggo Pak dilanjut. Baik Bapak Ibu, jadi kita ini sudah memasukkan bumper, kemudian ada, kalau nanti mau ditambah apapun monggo gitu ya. Artinya ini supaya tidak terlalu jelimet dulu begitu. Sudah memasukkan background-nya, sudah memasukkan videonya, kemudian sudah kita coba dengan menghilangkan latar untuk videonya dengan teknik green screen begitu ya, sehingga tadi mungkin latar hijau yang ada sudah tidak ada begitu, sudah hilang gitu dengan cara tadi. Saya kira Bapak Ibu masih atau nanti bisa mencoba kembali. Oke, kemudian mungkin untuk suara ya. Ini suara termasuk nanti mungkin backsound Bu ya, yang belum backsound mungkin. Tapi nanti backsound bisa di belakang tidak masalah gitu. Atau mungkin tanpa backsound juga tidak masalah gitu. Karena mungkin ada juga orang yang membuat video pembelajaran bahkan tanpa musik begitu. Karena mungkin untuk keamanan juga. Tapi monggo nanti selera Bapak Ibu masing-masing, artinya mau menggunakan backsound musik monggo, tidak pun mungkin monggo. Tapi kalau di sini memang diharuskan ya digunakan gitu, karena mungkin untuk memenuhi tugas yang nanti harus Bapak Ibu kumpulkan begitu. Namun kalau nanti untuk sendiri misalnya tidak ya tidak masalah gitu ya. Jadi monggo. Baik, untuk gambar dan background atau video dan background sudah. Nah, kita coba untuk mungkin tulisan ya. Nah, untuk masukkan tulisan mungkin Bapak Ibu juga perlu sambil menjalankan videonya, artinya ini apa sih yang disampaikan dalam kalimat ini, sehingga nanti menuliskannya pas ya. Dengan ketika bibir kita kita bersuara atau suara kita dengan tulisan yang ada, misalnya ini pas gitu. Nah, ini masih kurang keras, nanti saya keraskan dulu. Ini kita maksimalkan ya. Atau mungkin HP saya ini yang kurang keras. Oh iya. Maaf. Dengan saya Susilo Ibu Santoso. Nah, mungkin di sini kita coba dengan memberi teks gitu ya. Kita coba dengan memberi teks. Nah, untuk memberi teks nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa pilih lapisan, kemudian pilih ini T ini ya, teks. Nah, nanti akan masuk ke sini, tinggal ketik saja. Misalnya tadi kita menggunakan nama saya atau nama kita sendirilah. Oke. Kalau sudah pilih, nah ini warnanya putih. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengganti warna tulisan supaya mungkin terlihat. Tapi kalau saya bajunya merah mungkin putih lebih bagus. Nah, ini kita kok di dada gitu. Kita klik saja, kita pegang, kita tahan dengan jempol ibu jari ya. Jadi mainnya ibu jari sekali lagi. Kalau dengan jari yang lain bisa saja, tidak masalah. Tapi yang paling mudah kan itu jempol. Oke, kita klik, kita tahan, kita tarik. Mungkin mau diletakkan di bawah, silakan. Mungkin warnanya mau diganti supaya terlihat, monggo. Misalnya dengan warna ini kita pilih misalnya kuning atau apa, gitu silakan kita centang. Nah, kemudian mungkin jenis
fontnya tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini monggo untuk fontnya saya lagi Bapak Ibu bisa klik ini A, tanda A ini A kapital A kecil, kita klik saja dan nanti sudah muncul itu monggo mau yang menggunakan huruf yang mana begitu. Tinggal dipilih di apa, klik saja sudah. Oh sebentar, menghilang. Bentar, maaf. Bentar Bapak Ibu karena ini saya lanjutkan. Termasuk ini bisa hurufnya bisa dikecilkan dengan ini ya, panah di bawah ini ada yang panah lurus. Kalau yang panah bengkok ini untuk mungkin memiringkan gitu, nah, ini, memiringkan dan sebagainya. Ini mungkin nanti ini bisa digunakan. Ini untuk membesarkan tinggal tarik panah ini saja, untuk mengecilkan ya ke dalam. Kalau keluar nanti besar ke dalam. Monggo. Oke. Kita sudah Oke, kemudian huruf ini juga atau mungkin tulisan itu bisa kita animasikan juga, ya. Bisa kita animasikan juga. Nah, bagaimana nanti animasi masuk? Nah, animasi masuk ini kita klik saja. Nah, nanti bisa kita Bapak Ibu coba-coba, nek memudar itu seperti apa? Nah, kalau pop itu seperti apa? Kemudian geser kanan itu seperti apa? Geser kiri seperti apa? Ke atas bagaimana munculnya? Ke bawah pripun gitu ya, atau mungkin mau muter-muter gitu ya, atau mungkin jatuh, atau mungkin nah ini tingkatkan kalau saya bisa, nah begitu. Termasuk ini waktunya misalnya atau mungkin kecepatannya juga bisa dipilih digunakan, kecepatan munculnya begitu ya. Nah misalnya 1,5 misalnya begitu. Nah, atau mungkin turunkan, atau mungkin yang lain, atau huruf demi huruf, monggo. Silakan. Ya, coba yang turun tingkatkan, maaf. Nah, kalau sudah jangan lupa centang, begitu. Ini baru masuknya, mungkin mau keluarnya, monggo. Tadi ada masuk, ada keluar ya. Animasi keluar untuk hurufnya kita klik saja keluar. Nah, kita pilih kembali seperti tadi, monggo Bapak Ibu bisa memilih mana untuk efek keluarnya, begitu ya, apakah memudar, ataukah tadi geser kanan ke atas, atau mungkin turun, atau bagaimana. Nah, mungkin kalau saya turunkan, karena tadi pusatkan saya turunkan, begitu. Kalau sudah centang, gitu ya. Nah, tinggal nanti tulisan itu kita paskan dengan suara kita, misalnya saya coba saja. Dan saya Susilo Santoso. Nah, ini masih kurang pas, berarti ini kita klik tahan, di nama ini kita klik tahan, kita geser, kira-kira tadi di posisi mana ya? Nah, sepertinya di sini tadi. Kita coba saja. Lagi dengan saya Susilo Santoso, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalau terlalu panjang tinggal diklik saja, kita kurangi gitu ya. Kemudian tadi mungkin kita tambah lagi, ada tuh teks lagi. Misalnya mata pelajarannya ya. Karena tadi maaf. Nah, karena tadi tangan saya ke sini menunjukkan ke sini, ini saya letakkan di sini. Ini saya kecilkan lagi. Kemudian warna hurufnya mungkin kita pilih yang sebentar. Oh, kalau kuning nggak jadi. Mungkin merah. Perlu bayangan tidak perlu, misalnya, atau perlu bayangan atau mungkin bersinar, monggo nanti bisa digunakan, atau mungkin ada warna latarnya. Kalau ada latarnya berarti di huruf itu nanti ada latarnya begitu ya. Nah, ini monggo nanti bisa di explore ini untuk tombol-tombol ini. Nah.
Oke, misalnya begitu, kita centang lagi, kita coba. Masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA. Nah, kemudian tadi animasinya yang belum, monggo animasi masuk, misalnya tadi mau dipakai. Atau tadi misalnya supaya tidak banyak, nah mungkin tingkatkan. Nah, kalau sudah centang, kemudian animasi keluarnya, kalau saya hanya menggunakan 2 itu, monggo Bapak Ibu nanti bisa menggunakan animasi apapun. Nah, kalau saya tidak suka yang banyak-banyak, gitu, kita turunkan. Kita coba lagi, jadi coba-coba terus supaya dengan saya Susilo Ibu Santoso masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kelas 10 semester. Ya, mungkin di sini nanti kelasnya mau ditulis lagi monggo gitu ya. Indonesia kelas 10 semester genap, yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Judul materinya sudah pilih. Nah. Atau kalau mungkin terlalu lebar, Bapak Ibu bisa, ini kok terlalu panjang judulnya. Nah, kita edit dengan klik tanda keyboard itu, kita pilih, misalnya kita bagi saja, klik enter gitu. Pilih. Kemudian diklik hurufnya, kita geser. Sesuai dengan mungkin ya tangan yang menunjuk begitu. Ganti lagi warnanya apa? Biru enggak kelihatan, merah lagi mungkin gitu. Centang. Monggo nanti mau diberi bayangan lagi boleh, tidak pun boleh, atau bersinar monggo, tidak pun monggo. Kemudian kalau ini perataan sama seperti kalau Bapak Ibu mungkin menulis di Word itu ya, ada perataan dan sebagainya. Tinggal kalau sudah centang begitu ya, mainnya centang. Kita cek lagi coba. Masih belum pas, kita klik, kita geser. Sehingga nanti suara dengan tulisan paling tidak ya tulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Kurang. Nah, untuk mengedit misalnya kok kurang, nah Bapak Ibu bisa melakukan edit tadi. Mungkin terlalu panjang ya diturunkan lagi, dikurangi lagi. Nah, kalau sudah centang gitu ya, mainnya centang, kalau nanti centong nanti ini. Dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, tinggal sudah pas, tinggal monggo nanti kalau mau diberi animasi masuk lagi, centang kalau sudah. Kemudian klik lagi, jempol lagi, kita pakai mungkin animasi keluarnya. Atau mungkin mau menggunakan animasi keluar yang lain. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah. Ini mungkin sampai ini, karena kalau sampai selesai nanti 1 jam tidak selesai, 2 jam tidak selesai. Ini saya potong ini, maksudnya untuk materi yang saya coba buat mungkin sampai ini, karena kemarin mungkin juga di WA itu sudah di share, itu contoh yang ini mungkin sepertinya ini. Sehingga misalnya kalau kita putar nanti kurang apa begitu. Apa kabar sahabat belajar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Susilo Ibu Santoso, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kelas 10 semester genap,
yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, kemudian mungkin tadi mau diberi musik, monggo Bapak Ibu bisa juga memberi musik, ya, audio. Nah, tinggal, aduh ini di mana ini? Bentar. Ya, ini lagunya campur-campur. Seadanya saja nih, ini misalnya kita coba ini. Kalau sudah dipilih, atau mungkin pilih yang mana? Nah, mungkin ini kita coba, kemudian kita klik plus ini. Nah, musiknya kita sesuaikan dengan mungkin panjang videonya. Kalau kurang ya nanti ditambah lagi begitu. Ini kita potong saja yang tidak terpakai. Oke. Nah, karena sebentar, mungkin ini musik masih terlalu keras gitu ya. Ini kan suara kita jadi tertutup gitu ya. Baik. Nah, ini bisa kita kecilkan. Atau mungkin mana yang perlu dikeraskan, mana yang perlu dikecilkan, tapi musiknya mungkin terlalu keras. Kita klik on-nya, kemudian gambar speaker ini. Klik ini, gambar speaker. Nah, ini kita turunkan. Persentasenya kita turunkan, mungkin sampai turun, atau berapa mungkin ya. Monggo. Sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah tidak terlalu keras. Jumpa lagi dengan saya, Susilo Ibnu Santoso, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, kalau misalnya sebentar ini misalnya ada file yang tidak, atau mungkin ada video yang tidak ingin Bapak Ibu gunakan, itulah terlanjur gitu ya, terlanjur. Monggo nanti bisa dihapus. Untuk menghapusnya bagaimana? Nah, kita klik saja, kemudian di sini ada tempat sampah ini, nah, ini kita klik saja sudah. Nah, ini akan hilang, gitu. Akan hilang, gitu ya. Dan mungkin kalau dengan cara tadi yang saya pakai, artinya di lapisan pertama mungkin itu saya menggunakan warna hitam itu ya. Di sini antara perpindahan ini juga harus apa ya, serapat mungkin gitu ya. Artinya supaya tidak terlihat adanya hal yang terputus. Nah, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan apa animasi yang lain begitu untuk apa, mempercantik atau memperindah videonya begitu ya. Mungkin nanti bisa dipakai juga gitu. Nah, misalnya dengan efek-efek ini monggo nanti bisa dipakai juga. Oke, mungkin itu untuk gambaran yang sementara, mungkin nanti masih saya lanjutkan. Monggo, ada yang ditanyakan lagi atau yang perlu ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bapak Ibu mungkin tadi sudah sambil mencoba-coba, dan kita harap juga sambil mencoba-coba nih Pak Sus, biar nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Ini mohon maaf, gambar matanya sipit karena waktu itu sedang sakit mata, kepeksa mau ngejar materi. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan yang telah disampaikan oleh Pak Susilo?
Monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada pertemuan tatap muka, tanyanya bisa langsung. Tanya Pak. Halo. Ya. Silahkan Bu Jerry, tadi sudah bertanya dulu, nanti setelah itu Bu Ria. Silahkan Bu Jerry. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu Asti, ini kabung ketemu sama Master Susilo ya, sama Master Asti. Yang ingin saya tanyakan itu, yang pertama tampilan kin master saya sama kin masternya Pak Susilo itu berbeda. Betul. Itu bagaimana cara saya untuk membuatnya menjadi pro gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di fitur saya ini untuk ganti tadi seperti green screen itu belum ada fiturnya. Nah itu tolong dong tips-tipsnya Pak Susilo biar saya bisa sama membuatnya. Thank you. Oke, baik. Langsung saja. Ya, silakan Pak Susilo, monggo dijawab lebih dahulu. Memang sebenarnya kalau yang mohon maaf mungkin dari Ken Master yang ori mungkin begitu Bu Asih. Kalau saya katakan begitu. Memang mungkin harus berbayar gitu ya. Kalau berbayar itu waduh komplit itu. Jadi mau sound apapun, mau animasi apapun ada semua gitu. Jadi ya istilahnya apa yang kita inginkan untuk animasi bahkan mungkin musik dan lain sebagainya itu ada semua. Waktu itu saya juga menggunakan itu, namun begitu habis masanya tidak bisa dipakai ya, akhirnya ya sudahlah, saya beralih ke yang bisa saja. Di mana di sini akhirnya saya menggunakan yang dari Pak Fah itu, ya, ada KineMaster Pro. Nah, monggo nanti di Classroom sepertinya sudah saya cantumkan. Jadi monggo Bapak Ibu bisa download, bisa digunakan itu gitu ya. Sepertinya sama karena saya juga mengambil dari situ. Dan mungkin ini sekadar tips saja ya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang memang ini mohon maaf ini saya bukan mungkin menjelekan atau mungkin juga yang lain, mungkin bisa untuk downloadnya di Google gitu, bukan di Play Store gitu. Kalau saya begitu biasanya dari Google bukan dari Play Store begitu. Sehingga mungkin nanti akan bisa yang mendapatkan yang seperti ini begitu. Pengatakan Bu? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin Bu Asih lebih paham dengan mungkin master yang dulu pernah kita coba untuk pelatihan mendapatkan kode promonya itu Bu Asih, biasanya ada promo begitu ya. Ya, sebenarnya kalau yang kita download di Play Store itu adalah KineMaster yang ori, kita betul. Ori. Ada watermarknya. Kalau ingin hilang watermarknya memang harus berbayar per bulan atau per tahun lebih murah. Nah, biasanya saya pakai kode promo itu berlakunya hanya 30 hari. 30 hari. Dan mungkin mendapatkan kode promo juga susah. Gitu. Ya, untuk kode promonya saya harus minta dulu ke salah satu yang dari KineMaster. Betul. Ini kemarin pelatihan karena agak mendadak juga dan kita tidak diminta untuk mencarikan kode promo, jadi kita hanya menyampaikan tutorialnya. Namun Bapak Ibu di sini ada solusi, sebenarnya solusinya untuk intern ya Bapak Ibu sudah di-share oleh Pak Susilo, KineMaster aplikasi yang tidak ada watermark-nya. Tapi kita tidak perlu men-share keluar ya Bapak Ibu, hanya untuk produk, hanya untuk kita sendiri saja. Nanti takutnya gimana-gimana ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk produksi video kita sendiri, untuk pelatihan kita sendiri. Jadi judulnya itu KineMaster-nya ada Pro-nya. Kalau yang di Play Store kan tidak ada Pro-nya dan berwatermark. Ini berarti ada Pro-nya. Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Kalau mau berlangganan silahkan Bapak Ibu. Tinggal diklik di situ kalau sudah mendownload ada pesannya untuk berlangganan. Monggo Bapak Ibu berlangganan juga bisa. Kalau tanpa watermark ingin berlangganan juga boleh. Atau mungkin yang dari Pak Susilo juga monggo. Ya, seperti itu Bu Jerry, monggo mau pilih yang mana? Punya Bu Jerry ada watermark-nya tidak? Sudah saya uninstall barusan, karena tidak sama dengan punyanya Pak Susilo, saya uninstall. Oh, sudah sama dengan punya Pak Susilo berarti? Belum. Tadi tidak sama, sehingga punya saya uninstall, supaya
fitur-fiturnya itu sama seperti Pak Susilo, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Nah, kalau caranya memang berbayar ya tidak apa-apa, tapi kan eman-eman ya misalkan tidak dipakai berkelanjutan berbayar gitu. tidak dipakai gitu. Ya, terus apabila ada cara yang lain, misalkan seperti SAC itu kan harus berbayar memang, tapi kalau kita pakai trialnya kan ada caranya untuk menyiasati seperti menggunakan Cracklock dan lain sebagainya itu. Nah, ini ada nggak cara yang seperti ini? Saya download yang dari Pak Susilo di Classroom, saya install itu agak kesulitan. Oke, ya. Saya tambahkan, saya sampaikan ulang, Ibu. Jadi ada dua. Yang pertama itu KineMaster Original yang dari Play Store itu berbayar. Kalau tidak ingin berwatermark, tidak. Berarti berbayar. Kalau yang ingin gratis ada watermarknya. Nah, yang dari Pak Susilo itu tidak berbayar dan tidak ada watermarknya. Seperti itu nih Pak Sus? Oke. Ya, tidak berbayar, tidak ada watermarknya. Kalau tanya ini ori atau tidak, ya kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu, bisa menerjemahkan KineMaster Pro, ada tulisan Pro-nya. Ada Pro, ya. Ya, jadi tidak berbayar dan tidak berwatermark. Syaratnya yang KineMaster yang lama berarti dihapus dulu, pakainya yang dari Pak Susilo. Nah, mantap Pak Susilo udah bisa. Saya utak-utak dari tadi. Mohon tidak ya pasti mantap pasti. Mohon tidak di-share keluar nih Bapak Ibu untuk internet. Karena ini memang nanti daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Iya, daripada nanti loh ini kok ya. Tapi ini kembalikan ke Bapak Ibu nih, kalau mau yang beli ya silakan, kalau mau yang disediakan Pak Susilo yang gratis ya. Gak tahu. Ya, terima kasih Pak Susilo, sangat membantu sekali untuk belajar. Jadi tidak ada salahnya Pak kalau belajar, walaupun caranya kurang benar ya. Caranya pakai crack nih, crack KineMaster. Ya, memang kita belajarnya begitu, belajar yang apa ya, pokoknya yang penting bisa kita pakai gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mahir, nah mungkin bisa pakai yang berlangganan ya Pak, berlangganan gitu, karena selalu dipakai begitu. Iya, saya dulu dapat promo itu ya 3 bulan itu 1 bulan makainya hanya 10 kali ya, ini kan iman-iman gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Jerry, berarti sudah sukses ya Bu? Oke, mantap. Sukses Bu Asih. Oke. Tadi ada yang tanya lagi nih Pak Sus, Bu Ria. Halo Bu Ria. Bu Ria Yuliani. Halo Bu Ria Yuliani. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, setidaknya HP-nya sudah ada aplikasinya, terus silahkan dicek apakah bisa untuk mengedit. Nah, kadang ada yang baru memasukkan 2 video sudah macet. Nah, ini berarti harus dihapus dulu file-file data yang ada di HP, harus dibersihkan dulu biar nanti lancar untuk mengeditnya. Ya, silahkan Bu Ria Yuliani. Oke, belum jadi ini sepertinya. Belum jadi, oke. Ya, yang lainnya monggo. Kolom chat mungkin ada. Ya, halo. Ya, ya, silakan Bu Ria. Oke, terima kasih Bu Asih. Mohon maaf Pak Susilo mau tanya sedikit tadi untuk mengulang kembali mungkin caranya untuk yang dari green screen kemudian ditempeli sama background itu tadi agak saya telat waktu itu telat lihatnya, nanti mungkin bisa diulangi kembali. Dan yang kedua tadi yang cara untuk menurunkan volume itu ya, volume musiknya tuh gimana tadi saya coba nggak ngerti kayak kok musiknya belum volumenya belum turun gitu. Mungkin nanti bisa diulang kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Ini mau disampaikan lagi oleh Pak Susilo. Ini penting banget green screen sama volume. Silahkan Pak Susilo. Oke. Termasuk mungkin nanti di kolom chat ini menggeser posisi misalnya tampilan kita di kanan atau kiri ini bagaimana. Oh iya. Oke, baik, nanti mungkin sekaligus dengan itu. Saya ulang. Ya, silakan Bapak Ibu bisa sambil mencoba. Pak Sus, kalau saya bagikan video green screen punya saya di grup boleh tidak? Boleh, monggo. Coba Bapak Ibu. Kalau saya karena ini shootingannya bahkan maaf Bu, mungkin ini kalau
tampilan aslinya, misalnya ini saya matikan begitu, tadi yang gambarnya jauh, ini di atas ini saya tumpuki batu malah supaya green screen-nya tidak jatuh. Iya, memang harus kreatif, Pak. Itu mainnya semuanya harus dicoba ya, Pak. Iya. Oke, saya kira Bapak Ibu contoh video green screen sama background di grup. Ya, monggo Pak Sus. Oke. Baik, saya ulang. Ini mungkin nanti saya ini ya copy saja supaya nanti sebentar. Nah, untuk copy, nah mungkin Bapak Ibu pengen belajar ngopi-ngopi juga. Nah, jam segini ngopi enak ini. Titik 3 ini untuk kopi, Pak. kita duplikat. Nah, nanti kita sebentar ini saya geser saja. Ini nanti Pak Sus jadi pengen ngopi. Iya. Ini yang namanya pro ya seperti ini. Kalau numpuk, yang satu hilang. Nah mungkin kalau mau langsung di sebentar, ini mungkin langsung di atas saya beri background saja di samping ini. Oh iya, saya sudah mengirimkan Bapak Ibu contoh video green screen sama background. Kita beli background dulu, Ibu monggo. Ini saya ambilkan backgroundnya dari ini saja. Dari yang saya punya saja. Nah misalnya ini, monggo, ini bisa kita klik, kita tarik, ya. Kita tarik sampai yang kita inginkan atau batas video yang kita inginkan. Nah kemudian tadi untuk apa? Bentar, ini layarnya gitu. Nah ini ya, tadi kan tampilannya seperti ini awalnya. Jadi apa? Backgroundnya masih tertutup. Jadi tadi memasukkan background, ya, tinggal Bapak Ibu klik media, kemudian pilih background yang akan digunakan di mana di penyimpanan Bapak Ibu. Monggo nanti bisa dipilih, gitu ya, yang disukai gitu. Untuk backgroundnya, kalau sudah tinggal dicentang tadi, diklik dicentang, kemudian bisa ditarik tadi, diklik tarik gitu ya, diklik tarik gitu sejauh. Screen-nya belum muncul Pak. Sebentar. Oke, maaf. Saking semangatnya Pak Sus ini. Lagi ini saya pakainya kabelnya lepas. Pakainya USB-nya lepas. Oke, ya, sebentar. apa bisa masuk room Pak? Tanpa kabel juga bisa masuk room HP-nya. Oke. Monggo yang tercepat bagi buat Pak Sus. Ya, Bapak Ibu sambil ini nih membuka HP nih sepertinya. Silahkan Bapak Ibu sambil menunggu Pak Sus. Sambil mencoba. Sekali lagi tadi memasukkan background-nya terlebih dahulu ya. Monggo, mau background-nya dulu, mau videonya monggo, tapi ya mungkin kalau mau urut ya dari background-nya dulu lah biar nanti tidak terlupa begitu. Nah, background sudah, kemudian tadi untuk video juga sudah, caranya sama ya, untuk background ini saya langsung dari media, kita klik media, kemudian saya cari background-nya atau mungkin Bapak Ibu yang diinginkan, kemudian kalau sudah tinggal diklik saja begitu ya, diklik saja, dipilih saja. Kalau sudah centang, nah muncul ini, tinggal nanti mau di sepanjang apa videonya, ini tinggal kita tarik saja, klik, tahan pakai ibu jari alias jempol gitu ya. Kemudian kita tarik di ini yang kuning ada titik tiganya ini, jadi kuning ada titik tiga ini kita klik, kita tahan, tarik gitu. Nah sudah. Kemudian tadi kalau sudah centang, kemudian tadi untuk masukkan video kita mau ambil dari ini sebenarnya lapisan. Kalau videonya dari lapisan, kemudian pilih media, sama tadi dicari saja video yang ingin kita gunakan yang mana begitu ya. Kemudian kita klik saja, kita pilih videonya, baru kalau sudah centang. Nah ini namun di sini karena saya memakai green screen, nah pasti tampak. Nah untuk itu kita pakai teknik green screen, artinya akan menghilangkan warna hijau untuk
background ketika kita syuting, kita bisa menggunakan background yang sudah kita pilih. Nah, caranya tinggal ditunjuk saja videonya dengan tunjuk dengan jempol, okay? Jempolnya sangat bermanfaat ini ternyata. Kemudian kita cari ke bawah, di sini ada kunci. Nanti langsung begitu kita tunjuk, kita tunjuk, begitu langsung muncul ini, kita geser-geser saja, ada kunci chroma atau chroma key. Nah, kita klik, kemudian nah ini aktifkan. Nah, sudah hilang. Nah, kalau misalnya masih kurang bagus, nah ini bisa diatur di sini bisa diatur. Ini monggo nanti sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Dan yang lain mungkin nanti di sini juga banyak di apa explore lah nanti apa saja monggo gitu. Monggo begitu. Oke, begitu untuk menghilangkan gambar atau mungkin untuk green screen. Kemudian tadi nopo nggih geser apa tadi Bu? Oh, kalau yang geser orangnya musik tadi Pak, ya, menurunkan volume musik. Menurunkan volume. Sekali lagi untuk menurunkan volume. Tadi kalau memasukkan audionya tidak masalah ya. Kita klik audio, kemudian kita cari audionya. Sebenarnya kalau pakai yang berbayar ini tinggal di aset itu sudah banyak. Kalau saya ini harus masukkan dulu. Atau mungkin ini. Nah, tadi kan suaranya suaranya kan masih centang, suaranya masih sangat keras ini kalau. Nah, ada dua hal. Mungkin yang pertama jelas volume untuk instrumen musik ini perlu kita turunkan. Caranya kita klik saja, kemudian gambar speaker ini, nah di sini. Ini saja, mungkin nanti yang lain monggo bisa Bapak Ibu coba-coba. Kalau saya mungkin untuk kali ini cukup ini saja kita turunkan. Dari 100% mungkin diturunkan. Monggo mau berapa? Jangan 1%. Nah, mungkin 19 atau berapa monggo, atau mau naik lagi silakan gitu ya. Atau mungkin 17. Suara musik tidak harus keras mungkin begitu. Nah, ini. Nah, ini kan sudah. Pembelajaran bahasa. Atau kalau mungkin suara naratornya kurang kenceng, nah sama, tinggal diklik saja gambarnya. Ya, diklik saja itu, kemudian pilih ini. Nah, ini tinggal dimaksimalkan misalnya, atau mungkin mau diturunkan karena terlalu keras, silakan. Sama, misalnya sama gitu. Itu. Kalau sudah centang. Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, yaitu menulis puisi. Untuk menulis mungkin tadi sudah. Nah, kemudian untuk menggeser ini ke kanan ke kiri, monggo nanti tinggal diklik saja. Hanya memang kalau saya ini karena tekniknya teknik yang sederhana saja, ya. Kalau memang harus menggeser orang, biasanya ini gambar saya atau mungkin video saya potong gitu. Misalnya ini kan di tengah. Kemudian, nah ini mau menunjuk ke sana. Bentar. Nah, sampai di sini ini saya potong, tapi menggunakan bagi di, nah ini. Kemudian mungkin di sini lagi, ini kalau untuk yang mudah saja. Nah, udah, nah tinggal yang ini tadi. Ini mau saya geser orangnya. Sampai di sini misalnya begitu. Nah, sehingga tidak semua mungkin tampilan nanti di pinggir gitu, atau di kanan atau di kiri atau di tengah saja, tidak. Atau mungkin ini mau digeser ke kanan ya monggo misalnya. Yang penting tadi saya potong saja gitu. Hanya dan nanti bisa dibuat sehalus mungkin lah begitu. Yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Begitu pertanyaannya. Masih ada yang ditanyakan kembali, monggo Bu Asih. Ya, silakan Ibu Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Susilo terkait green screen sama volume. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum melanjutkan ke
step berikutnya. Monggo Bapak Ibu silakan jika ada kesulitan dapat langsung ditanyakan. Bapak Ibu sambil mencoba berarti nggih, Bapak Ibu. Nanti biar apa mungkin nyambung begitu. Nggih. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada kesulitan atau pertanyaan dipersilahkan. Di kolom chat juga tidak ada, hanya tadi yang share itu nggih. Tidak ada. Nggih. Ini baju saya tidak sengaja kok sama ya. Bajunya sama ini dengan model foto modelnya. Sama ini. Ya. Oke, mungkin saya ini ya Pak, saya menyapa dulu nggih Pak Sus. Pak Sus sambil istirahat sebentar nggak apa-apa. Ibu Katarina, halo, bagaimana Bu Katarina? Bu Katarina. Ya, sambil mencoba mengklik Ibu. Mikrofonnya masih mute. Oke, terima kasih. Ya, apakah sudah sambil mencoba Ibu? Baru mencoba, tetapi di layar saya di layar saya atau penampilan seperti di punyanya Pak Sus tadi kan ketika diklik keluar beberapa fitur yang harus kita bisa pilih gitu ya. Tapi kalau di tempat saya kok belum bisa atau karena ada sesuatu ya master saya. Videonya sudah diklik belum Bu? Videonya diklik dulu nanti menunya keluar. Oh gitu. Iya. Iya coba. Maksudnya mungkin menu-menu yang niki nggih yang sudah bisa ya. Oh nggih, betul. Ya, terima kasih saja ya. Oke, Bu Ria.Tus iya. Halo Ibu, sudah sambil mencoba-coba Bu? Iya Ibu, ini saya baru mencoba untuk lapisan, nambah lapisan. Oke, ada kesulitan tidak Bu? Ya, sementara belum. Oke, belum ada kesulitan. Ini Ibu Wanda mau bertanya. Terima kasih Bu Ria.Tus. Ibu Wanda silakan. Ya, silakan Bu Wanda. Terima kasih Mbak Asih. Pak Sus, saya sudah mencoba. Cuma saya kirim ke WA jenengan. Minta dikoreksi. Nggak bisa HP-nya. Karena HP-nya saya pakai. Ya, nanti mohon dikoreksi. Kebetulan ini tadi kok cuma 4 apa itu menambah durasinya itu gimana? Apa harus saya tambahkan gambar lagi agar durasinya nambah atau gimana? Terima kasih. Oke, sekedar ini tak. Oke, ini sudah ini. Oh, nggih. Oke, mungkin karena memang apa ya, durasinya kalau itu berupa gambar berarti gambarnya harus ditarik lagi, diperpanjang lagi supaya lebih panjang ini tarik. Seperti berarti di copy paste tadi, Pak? Bisa. Ini yang dimaksud dengan kurang panjang tampilan gambarnya apa Bu? Oh gitu, tampilan gambarannya. Ya, ini kan Ibu menggunakan apa? Hanya gambar dan tulisan gitu ya. Atau gitu. Mungkin kalau image itu ini begini sebentar. Nah, ya mau di share screen mungkin ini sama Pak Sus. Mantap ini Bu Wanda, sudah ekspor berarti ya Bu? Nyoba Mbak. Mungkin karena ini kan sebentar ini yang mana nih? Oh, saya ambil saja, tambah saja. Kalau tidak salah tadi itu kan apa image ya. Hanya di depannya ada tulisan, ada musik. Nah, mungkin kalau Ibu hanya ingin menggunakan gambar, misalnya inilah. Misalnya ini. Nah, ini
kita diklik saja. Tadi kan ini mungkin hanya segini, terus Ibu memberi musik begitu ya? Iya. Nah, hanya memberi musik saja, nah, sehingga apa ya sebentar. Saya carikan musiknya dulu ini untuk gambaran saja. Ini ya, lagunya kok gitu. Wow, koleksi lagunya banyak. nah mungkin begini. Iya. Nah, tadi kan mungkin hanya segini diberi musik ya. Nanti Iya. musik. Oh, gitu. Nah, ini kan selesai. Habis. Oh. Selesai. Nah, makanya supaya mungkin lebih panjang, ini Bu, gambar. Kalau itu gambar ya. Gambar ini diklik, kemudian ini ditahan, kuning itu tarik. Oh, gitu. Nah, nanti bisa lebih panjang. Nggak, oh, mantap. Kalau gambar seperti itu. Kalau video karena memang gambar istilahnya gambar bergerak nih, jadi ya sesuai dengan durasi dari video itu. Tapi kalau untuk gambar biasanya karena memang terbatas, sehingga harus ditarik panjang nanti musiknya. Nah, mungkin seperti itu tadi. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami. Udah Mbak Ase. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wanda. Tadi sudah mengirim videonya dan sudah dijawab oleh Pak Susilo. Ini ada yang tanya lagi. Ya, silakan Bu Ria Dotus. Ya, sebelumnya ini kan tadi ada tentang musik ya Bu ya. Ada itu tadi bagaimana cara untuk apa ya agar tidak kena itu Bu copyright dari YouTube itu. Iya, sewaktu kita mau memasukkan musik itu loh Bu, kadang kan ada ada kayak peringatan gitu masuk ke email. Ada peringatan musik-musik itu apa copyright bener ya? Ya, diklaim copyright YouTube. Gitu, ya. Ya, mungkin ada tips-tipsnya Bu. Atau gambar mungkin saat kita mau mengunduh gambar gitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Pak Susilo terkait dengan musik, silahkan Pak Susilo. Ya, kalau saya biasanya ya memang ada ya musik-musik yang memang free gitu ya. Saya lupa alamatnya itu nanti harus buka dulu. Nah, saya biasanya sudah saya simpan sehingga ya itulah yang saya pakai begitu. Kalau misalnya mau yang baru ya saya harus lihat linknya dulu atau karena lupa saya linknya masih ingat. Iya, untuk musik yang free bisa pakai Bensound Bapak Ibu. Iya, Bensound namanya. Iya. Yang paling familiar. Tulisannya gimana Bu? Tulisannya biasa. Silahkan Bapak Ibu ketikkan saja di pencarian Bensound. Bensound, nah ini Bensound. Bensound. BEN Sound. Bensound, gitu. Iya, itu ada yang free banyak sekali. Nah kalau saya biasanya yang free itu sudah saya download sehingga sudah tersimpan, tidak mencari-cari lagi. Begitu. Iya, Pak Susilo sudah menyimpan. Ini saya ketikkan di kolom chat Bensound. Atau cari di YouTube juga ada, musik-musik juga bisa. Ketikkan saja yang free copyright, bebas hak cipta. Banyak Bapak Ibu. Termasuk gambar mungkin bahasa ya? Iya, gambar juga di FreePic banyak sekali Bapak Ibu yang gratis. FreePic tulisannya biasa FREEPIK. Dan masih banyak alamat lainnya juga. Betul. Saya lupa banyak. Iya. Ya, sudah saya
ketikkan freepik.com juga bisa. Biasanya yang gambar berbayar itu di Google ada watermarknya dan kita tidak bisa mendownload. Jadi kalau yang tidak ada watermarknya sudah bisa kita pakai. Jadi tinggal pilih kalau yang biasanya yang ini, oh ini kok bagus di Google, biasanya ada watermarknya atau mungkin resolusinya rendah karena harus berbayar. Cari di Freepik kalau itu resolusinya lumayan bagus dan yang gratis ya lumayan ada. Oke, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Asih, Pak Susilo. Sami-sami Bu. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Enggak masih ada. Untuk rekamannya sudah saya unggah nih Bapak Ibu yang pertemuan kemarin. Kemarin baru download Pak Sus, mohon maaf ini baru saya unggah. Saya juga mau upload tadi malam, waduh sudah capek. Kalau belum ada sedikit saya lanjutkan Bu Kasih. Ya, silakan Pak. Ini ibaratnya video sudah clear, sudah beres begitu. Artinya semua sudah kita masukkan, sudah kita edit, tinggal mau proses render begitu Bu. Oke, monggo. Kalau di saya ini pakainya niki, ini kemudian nanti balik lagi ke sini tinggal plus. Maaf. Bentar. Ini tadi ini ya. Nah, ke sini lagi. Kemudian nah, tinggal nanti monggo di mungkin ini 1.000 ini yang paling tinggi saja lah yang ada. Nah, ini tinggal nanti mau monggo resolusinya apa ini kemudian ekspor saja Bu. Nanti kita tunggu. Nanti kita tunggu sampai proses rendernya selesai, ini sudah menjadi video begitu. Agak panjang sehingga agak lama. Jadi lupa tidak dihapus yang lain. Oke, mungkin sambil menunggu, monggo. Boleh bertanya ini berarti Pak Sus sambil menunggu. Monggo sambil menunggu ini selesai. Proses render ke video. Ya Bapak Ibu sambil menunggu rendering silahkan bagi yang mau bertanya monggo mumpung masih ada pertemuan ini masih ada waktu silahkan jika mengalami kesulitan dapat langsung ditanya. Saya Bu Asih. Ya monggo Bu. Hanya bertanya saja kebetulan kalau di sosiologi itu kan biasanya bisa kita mengambil apa ya contoh-contoh hubungan masyarakat karena ada satu materi memang tentang hubungan sosial. Bisakah misalnya ini kan kebetulan orang kebanyakan pada mudik gitu. Kemudian kita ngambil gambar di situ, kemudian kita masukkan ke media pembelajaran, apakah bisa atau termasuk ke apa ya istilahnya penggunaan yang istilahnya melanggar hak cipta gitu. Bisakah itu? Oke, ya silakan Pak Susilo. Kalau itu video hasil kita mengambil sepertinya tidak ya. Kecuali video itu kita mengambil dari sumber lain begitu. Sepertinya begitu Pak ya. Jadi kalau memang kita yang mengambil saya kira tidak karena saya juga pernah saya mengambil aman gitu loh. Artinya saya mengambil untuk latar video saya aman. Ya, Bapak Ibu kalau mau mengambil video, gambar sendiri kita yang ambil, aman. Kalau mau dari YouTube, Bapak Ibu pilih yang Creative Commons ya Bapak Ibu. Akan difilter, pilih yang Creative Commons, itu bebas hak cipta. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Bu Asih, Pak Sus. Iya, nanti tinggal filter. Tadi masih lupa tidak diberi judul ini apa? Pembelajaran itu nanti kita edit ulang nggak apa-apa. Nah ini sudah selesai untuk ekspornya, untuk rendernya tinggal nanti bisa diputar mungkin gitu nggak sudah jadi video, tinggal monggo nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengupload di portalnya Jateng Pintar atau mungkin yang memang kita inginkan.
kabar sahabat belajar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Susilo Ibu Santoso, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, yaitu menulis puisi dan membagikan unsur pembangunnya. Mungkin ini saja. Ini videonya sudah jadi untuk proses rendernya, sehingga nanti monggo tinggal ini diupload saja, begitu. Nanti harapannya begitu. Oke, begitu Bu Asih. Oke, terima kasih sudah sampai proses rendering Bapak Ibu. Nah, ini masih ada waktu, Bapak Ibu silakan yang tadi masih mencoba-coba, jika mengalami kesulitan silakan dapat ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Intinya nanti dicoba-coba, tidak usah takut salah, tidak usah takut error, dan lain sebagainya. Oke, ini ada di kolom chat, saya bacakan dulu. Bapak, untuk intro video pembelajaran, apakah juga menggunakan Jateng Pintar? Oke, silakan Pak Susilo. Untuk intro ya? Ya. Yang kemarin yang diminta untuk opening Ibu ya? Iya, untuk opening. Ini gambar in saja yang pakai itu, ya. Pakai Jateng Pintar. Itu juga sudah saya share, monggo nanti bisa digunakan. Namun kalau untuk musik mungkin monggo Bapak Ibu bisa menggunakan yang penting free lah gitu, artinya tidak terkena hak cipta begitu. Itu saja. Ya, jadi yang dikumpulkan harus pakai bumper yang sudah di-share Pak Susilo nggih, karena mau diunggah di Jateng Pintar. Bu Nelly bertanya, izin bertanya, contoh naskah video yang harus dikumpulkan belum di-share nggih? Oh, nggih. Ya, ini nanti Bu Nelly sedang buat naskah video ini, Pak. Lagi ancang-ancang Ibu. Ya, nanti akan di-share, nggih. Nanti tadi sebenarnya sudah saya siapkan, namun lupa belum saya share nih. Tadi sudah saya siapkan karena tadi mengajar sampai pukul 12, terus waduh ini belum sempat share, ya sudahlah, nanti saja menyusul gitu. Yang jelas kemarin untuk contoh kan sudah ada, nah harapan saya nanti dari contoh itu bisa dipakai begitu. Atau ini tadi saya nemu juga dari grup sebelah, nemu dari grup sebelah. Bentar, nanti saya contohkan. Nah ini. Ya. Nah. Oke. Nah mungkin hanya semacam ini begitu ya. Ini mungkin untuk naskahnya, kebetulan ini untuk mapel bahasa Indonesia begitu. Nah nanti monggo di. Atas ini sebagai identitas mungkin ya. Ya mungkin ya tidak harus seperti ini, mungkin tapi tidak ya. Kalau mau lengkap ya ini begitu. Kemudian tapi ini untuk rumah belajar sepertinya. Nah, kemudian ini hanya scan narasi atau visual atau durasinya berapa detik itu saja. Untuk visual mungkin nanti juga Bapak Ibu masukkan aset-asetnya sekaligus, termasuk mungkin di sini untuk narasinya, monggo nanti kalimat-kalimat yang ingin Bapak Ibu gunakan atau mungkin sampaikan, nah ini monggo bisa dimasukkan di sini. Oke, mungkin ini sebagai gambar, nanti saya share nanti. Oke. Ini hanya untuk gambar, tadi lupa, sudah saya siapkan tapi lupa. Iya. Itu, Bu. Oke, Bu Nelly nanti akan di-share nggih, Bu Nelly. Walaupun formatnya tidak harus sama, tapi intinya ada gitulah. Nggih, hatur nuwun. Oke. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mbak, naskahnya di-share aja, Mbak. Iya, nanti saya share nanti. Format naskahnya maksudnya, bukan naskahnya. Iya, nah, formatnya di-share di WA nanti biar kamu. Oke. Ya, nanti akan di-share oleh Pak Susilo nih, Pak, di Google Classroom. Kalau sudah nanti akan disampaikan lewat WA, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup pada pertemuan siang menjelang sore ini?
Monggo kalau masih ada. Besok masuk terakhir nggih Ibu nggih, Bapak Ibu nggih. Besok sudah masih selesai. Masuk kan? terakhir nggih. Jumat. Oh, ya. Masih Jumat ya? Oh. Tanggal 29 ya? 29 Iya. masih masuk Pak Sus? Masih dong. Aduh. Oh, masih. Tapi besok musim rapat besok ya. Kelulusan. Ya. Ya. Semoga nanti siswanya lulus semua ini untuk amin. Rapat besok. Ya, kalau SMP besok Jumat libur, Pak. Besok masih masuk. Besok masih masuk. Amin. Iya. Oke, Bapak Ibu. Adakah pertanyaan? Sepertinya sudah jelas semua nih Pak Sus, pas banget sudah pukul 14.30. Oke, semoga setelah ini Bapak Ibu menyelesaikan skenario, lanjut edit-edit, kemudian syutingnya mungkin bisa dimulai besok, sekarang coba-coba dulu, terus besok baru syuting. Dan itu tadi contoh dari Pak Susilo itu sudah menggunakan green screen. Bapak Ibu yang sudah punya green screen boleh pakai green screen, yang belum punya tidak usah, aduh saya belum punya green screen, saya tidak bisa syuting, tidak seperti itu, Pak Susilo. Betul. Iya. Bisa menggunakan apapun. Iya. Cintanya Bu Asri. Oke, ya silahkan Bu Jerry. Bu. Izin Pak Susilo, untuk durasi ideal ketika membuat pembelajaran itu berapa menit? Ya, silakan Pak Susilo. Kalau kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya ada durasinya sekitar 20 sampai 40. Namun yang sekarang ini mungkin yang banyak diminati ya sekitar berapa gitu? Bahkan mungkin 2 menit sampai 4 menit lebih mungkin ada gitu. Iya. Oleh karena itu mungkin 5 menit ya Pak. Maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit itu sajalah, minimal 3 menit itulah gitu. Iya, 3 sampai 5 menit nih Pak. 3 sampai 5 menit. Kalau 2 menit kok atau malah 1 menit itulah. Baru assalamualaikum itu. Iya, opening sama closing. 3 sampai 5 menit saja kita sepakati itu saja gitu. Iya. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Betul, Bu Jerry 3 menit selesai 3 menit selesai Bu Jerry lah. Belum. Ini rencananya membuat materi baru. Bisa dipakai langsung nanti. Siap. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, ada yang tanya nih. Untuk tayangan presenter hanya bisa di awal dan di akhir saja, nggih, Bu Lilis. Oke, tidak full nih Pak Sus. Iya, mau full monggo, mau di awal dan di akhir monggo. Yang penting ada menunjukkan Bapak Ibu. Terlihat, jangan hanya ngintip gitu nggih. Wah, terlihat jangan ngintip. Kelihatan Ya, mata. dan tidak wajib. Iya, tidak wajib pakai green screen, kalau yang lainnya misalnya, ruang tamu saya bagus loh, mau saya jadikan background. Sekalipun background malah boleh. Di Iya. taman mau jadikan background monggo. Iya, atau di sekolah atau yang lain juga boleh. Jadi faktor pencahayaan juga penting ya Mbak untuk ya Bu ya. Bagaimana Bu? Untuk pencahayaan kan penting ya. Iya, untuk lighting sangat penting. Biar glowing, makin glowing Bu Jerry. Glowing ya, siap. Oke. Iya, untuk pencahayaan boleh pakai ring light, boleh pakai softbox, pakai lampu biasa, pakai cahaya matahari juga bisa. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, mumpung masternya belum pulang ini. Mau perjalanan jauh. Pulang ini masih perjalanan jauh ini. Oke, saya cek di kolom komentar, pengumpulan tugas di GCR, Bu, di GCR. Ya. Nanti akan dibuatkan kantong pengumpulan tugas, Pak Sus, untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas, tinggal praktek. Pak Susilo, silakan closing statement-nya sebelum saya menutup. Bapak Ibu, demikian pembahasan atau mungkin materi kita sepanjang 3 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama ini memberikan manfaat begitu ya. Yang jelas monggo untuk ya tidak henti-hentinya untuk kita selalu belajar begitu. Saya juga terus belajar begitu, meskipun ya kadang-kadang
banyak kendala, banyak kesulitan, namun ya dengan kesungguhan mungkin semua akan bisa kita lewati, meskipun hasilnya juga belum seperti yang diharapkan mungkin, namun paling tidak sudah memberikan hasil yang memuaskan paling tidak bagi kita sendiri. Mungkin itu Bu Asih. Terima kasih, mohon maaf mungkin atas segala kekurangan, kesalahan, dan mungkin menjelang Lebaran ini Pak. Terima kasih sudah diberikan. Tidak mudik saya ini, tidak ada yang dimudik. Mudik ke rumah saya aja Pak Susilo. Yang bohong, yang benar. Jauh. Punya saudara juga kok. Tenang. Monggo, mudah-mudahan nanti yang mau mudik ini bisa selamat sampai tujuan, bisa bertemu dengan keluarga yang di rumah ya, nanti bareng-bareng saya di rumahnya masing-masing. Amin, amin. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ya, insya Allah besok. Oke, terima kasih sekali. Saya tutup nih Bapak Ibu. Sambil saya tutup, saya masih menunggu Bapak Ibu yang belum open cam untuk open cam, karena setelah saya tutup kita akan foto bersama. Oke, Bapak Ibu, sudah 3 hari, 3 kali pertemuan kita bersama-sama, belajar bersama terkait dengan editing video. Yang pertama, cara mendaftar ke portal Jateng Pintar, semoga sudah tidak ada masalah lagi, sudah bisa mendaftar semuanya. Kemudian yang kedua kemarin teori terkait editing video dan juga menyusun naskah. Bapak Ibu bisa nyicil untuk menyusun naskah, tidak usah dibuat pusing Bapak Ibu, apa yang dipikiran silahkan dituangkan. Kalau bisa di video Bapak Ibu itu ada keunikan tersendiri. Bapak Ibu pasti punya keunikan masing-masing, tidak harus sama, saya videonya harus sama kayak punya Bu Jerry, saya harus sama kayak punya Pak Sidik. Nah, pasti punya keunikan masing-masing. Yang ketiga, tadi Pak Susilo sudah memaparkan terkait dengan editing menggunakan KineMaster, sudah lengkap-lengkip, pakai green screen, volume, dan lain-lain. Yang tadi belum sempat mempraktekkan, nanti bisa mengikuti via recordingnya, ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan kami, kita di sini belajar bersama. Untuk ke depan, pertemuannya kita via chat, di WhatsApp dan juga di Google Classroom untuk daftar hadir, rekaman, dan lain sebagainya nanti akan kita kirim di Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya bebas saja, nggih. Ya, yang penting senyum. Nanti di-share di media sosial, nggih Bapak Ibu, tandai medsos kami, Facebooknya Pak Susilo sama saya, nggih. Sihatin Pak Susilo, Silo Ibnu, nggih. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu bisa ngambil foto juga. Screenshot, saya sudah ambil 1, saya mau ambil lagi. Oke, kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Ya, saya ambil. Terima kasih Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Monggo sebelum mundur snacknya diambil dulu ya. Kopinya ada nggak Pak? Ada nanti malam. Jangan lupa snacknya. Prasmanan ya Bapak Ibu. Siap. Yang virtual tapi. Iya. Prasmanan. Ini suaranya Bapak-bapak cuma Pak Sus dari tadi ya, Pak Ridwan, Pak Untoro. Suaranya mana Bapak? Kalah dengan ibu-ibu itu. Bapak-bapak kan selalu mengalah Pak nggih. Nggih, Pak. Pak Ridwan keren banget nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum Bu, ini Pak Untoro dari Pemalang. Halo, sibuk sepertinya ini. Enggak, biasa Bu.
Nggih, sampun matur suwun, Bu. Nggih, matur nuwun. Ya, ini ada yang mau jual ini Pak Mahfudi, padahal udah selesai. Nah, ini Kak. Mau gabung. Nggak apa-apa biar masuk. Halo Pak Mahfudi. Oke, Bapak Ibu selamat melanjutkan kegiatan kembali. Matur nuwun. Ditunggu karya videonya. Nanti daftar hadirnya di Classroom ya Bu, bisa dicek gitu nanti. Atau malah sudah, ini sudah tadi sudah saya masukkan, tinggal mungkin bisa diisi saja. Iya, daftar hadir tadi saya lihat sudah yang hari kedua. Atau mungkin dibuat hari pertama juga Pak, karena yang KPTI kan pembukaan banyak yang belum masuk. Rekamannya saya unggah besok ya Pak, ini karena mendownloadnya agak lama. Bu Asih, kalau mau bertanya via Japri boleh kan Bu? Via langsung saja nggak apa-apa Bu, sekarang mau share Bu. Enggak, nanti kalau pas pembuatan video. Oh iya, boleh. Kalau di grup kan saya malu Bu nanti. Nggak usah malu. Saya juga ada di Japri, waktu ada yang mau ke rumah, katanya, monggo. Iya. Kak Susilo, kalau ada ibu-ibu cantik Japri boleh nggak? Boleh, bapak-bapak juga boleh. Kalau yang mau datang ke rumah, bapak-bapak bukan ibu-ibu. Kalau ke rumah Pak Sus, bonus anggrek ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Asih, Pak Susilo. Terima kasih, Ibu.